Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini saya ingin membuat video untuk memenuhi pengumpulan tugas mata kuliah metode penelitian. Baik, pada tugas kali ini saya membuat PowerPoint mengenai penyusunan proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Siti Sabina Hidayat, NIM 065202103118. Dalam penelitian kali ini saya mengambil judul mengenai peran komunikasi pembangunan dalam sebuah instansi yang mempengaruhi publik di Kantor Pekerjaan Umum PU Kota Makassar. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, penelitian ini mengenai pengaruh komunikasi pembangunan dalam sebuah instansi seperti Kantor Pekerjaan Umum Kota Makassar terhadap publik memiliki beberapa alasan penting dan menarik. Nah, ada penguraiannya ini. Ada yang pertama, peningkatan partisipasi publik. Nah, komunikasi pembangunan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi pembangunan yang transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan dan kepuasan publik. Nah, yang ketiga, pemahaman publik yang lebih baik. Nah, melalui penelitian ini dapat diamati sejauh mana komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar memengaruhi pemahaman publik tentang proyek pembangunan. Nah, ada yang keempat, mengenai peningkatan efektivitas komunikasi. Ini juga bagian penting dari latar belakang masalah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar. Nah, yang kelima, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki relevansi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ada pula latar belakang masalah penelitian dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, yaitu yang pertama, konteks pembangunan Kota Makassar. Nah, latar belakang ini menjelaskan secara umum tentang perkembangan dan pentingnya pembangunan di Kota Makassar. Dapat disampaikan informasi mengenai pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, infrastruktur yang ada, serta tujuan dan rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar. Yang kedua, ada peran komunikasi pembangunan dalam instansi pemerintah. Bagian ini menjelaskan peran penting komunikasi pembangunan dalam instansi pemerintah, termasuk kantor PU. Komunikasi pembangunan berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan publik mengenai rencana pembangunan, proyek, infrastruktur, dan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, pengaruh komunikasi pembangunan terhadap publik. Pada bagian ini ditekankan pengaruh yang dimiliki oleh komunikasi pembangunan terhadap publik. Komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi, pengetahuan, sikap, dan partisipasi publik terhadap proyek pembangunan. Yang bagian B ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang dipengaruhi oleh komunikasi di Kantor PU Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas Kantor PU Kota Makassar dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan. Nah, yang ketiga, apakah komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar mempengaruhi pemahaman publik tentang proyek pembangunan? Nah, yang kelima, bagaimana dampak komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar terhadap dukungan publik terhadap pembangunan? Yang C, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Kantor PU Kota Makassar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, yang kedua, menilai tingkat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan yang dipengaruhi oleh komunikasi di Kantor PU Kota Makassar. Nah, yang ketiga, ada menyelidiki persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas Kantor PU Kota Makassar dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan. Nah, yang keempat, ada mengukur pengaruh komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar terhadap pemahaman publik tentang proyek pembangunan. Nah, yang kelima, menganalisis dampak komunikasi pembangunan di Kantor PU Kota Makassar terhadap dukungan publik terhadap pembangunan. D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat terbagi dua, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini, penelitian ini mengenai peran komunikasi pembangunan dalam Kantor
PU Kota Makassar dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan pemahaman kita tentang komunikasi pembangunan, hubungan instansi pemerintah dan publik, partisipasi publik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pembangunan kota. Dan kedua, ada manfaat praktis yang terbagi dua. Yang pertama, instansi pembangunan. Nah, penelitian ini dapat ditujukan untuk memahami bagaimana instansi pembangunan menggunakan komunikasi dalam upaya mereka untuk mempengaruhi publik. Yang kedua, publik. Penelitian ini dapat ditujukan untuk memahami persepsi, pemahaman, dan partisipasi publik terhadap upaya pembangunan yang dilakukan oleh instansi. Bab 2, ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini membahas mengenai yang pertama, konsep tentang peran komunikasi pembangunan. Ada mengenai definisi peran komunikasi pembangunan. Nah, definisi peran komunikasi pembangunan adalah kontribusi dan fungsi yang dimainkan oleh komunikasi dalam konteks pembangunan. Ini mencakup berbagai aktivitas dan tujuan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pembangunan. Nah, yang B, ada pengertian peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan adalah peran yang dimainkan oleh komunikasi dalam konteks pembangunan. Nah, pembangunan melibatkan proses pertukaran informasi, gagasan, dan pengaruh antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pembangunan suatu daerah, negara, atau proyek. Ada dalam konsep tentang peran komunikasi pembangunan, dia juga membahas mengenai manfaat peran komunikasi pembangunan. Nah, manfaat peran komunikasi pembangunan menurut Everett M. Rogers itu komunikasi pembangunan berperan penting dalam menyebarkan inovasi dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk mencapai pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemberi kebijakan dan masyarakat serta mempercepat adopsi inovasi oleh masyarakat. Ada beberapa peran komunikasi pembangunan memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain yang pertama, meningkatkan akses informasi, yang kedua, memperkuat partisipasi publik, yang ketiga, mendorong perubahan perilaku, dan yang keempat, partisipasi publik, dan kelima, advokasi dan perubahan sosial, dan yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan dalam sebuah instansi seperti kantor pekerjaan umum Kota Makassar dapat memiliki dampak signifikan terhadap publik. Beberapa peran penting komunikasi pembangunan dalam konteks tersebut. Yang pertama, informasi proyek dan program. Komunikasi pembangunan memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi terkait proyek dan program pembangunan yang dilakukan oleh kantor PU Kota Makassar. Dan kedua, partisipasi publik. Komunikasi pembangunan berperan dalam mendorong partisipasi publik di dalam proses pembangunan. Dan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi pembangunan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek dan program pembangunan. Dan yang keempat, penanganan keluhan dan masalah. Komunikasi pembangunan juga berperan dalam menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek pembangunan. Yang kelima, edukasi dan kesadaran publik. Nah, komunikasi pembangunan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembangunan dan infrastruktur yang berkualitas. Adapun peran komunikasi pembangunan itu memiliki beberapa konsep dan teori. Nah, adapun teori komunikasi dua arah. Teori ini menekankan pentingnya dialog dan interaksi antara pengirim dan penerima pesan dalam komunikasi. Ada juga konsep kelompok sasaran dan pemangku kepentingan. Nah, konsep ini berkaitan dengan mengidentifikasi kelompok sasaran dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pembangunan. Dan ada juga teori komunikasi organisasi. Nah, teori ini mempelajari bagaimana komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi persepsi publik. Dan ada juga konsep keterbukaan informasi. Konsep ini berkaitan dengan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, peran komunikasi pembangunan. Adapun juga dalam penelitian ini membahas mengenai proses perencanaan komunikasi pembangunan. Proses perencanaan peran komunikasi dalam pembangunan melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, kita menganalisis komunikasi. Nah, langkah pertama dalam menganalisis kebutuhan komunikasi dalam proyek pembangunan ini melibatkan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, seperti memiliki proyek
seperti pemilik proyek, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, tujuan komunikasi. Nah, setelah menganalisis kebutuhan komunikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur. Nah, yang ketiga, identifikasi pesan kunci. Pesan kunci adalah inti dari komunikasi yang ingin disampaikan kepada stakeholder. Pesan ini harus jelas, relevan, dan mudah dipahami. Dan yang keempat, pemilihan saluran komunikasi. Setelah pesan kunci ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang kelima, pesan rencana tindakan. Rencana tindakan komunikasi adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan strategi komunikasi. Dan yang keenam, ada implementasi dan evaluasi. Setelah rencana tindakan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi komunikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, membahas mengenai teori pendukung. Nah, teori pendukung ini ada mengenai teori komunikasi pembangunan partisipatif menurut Everett M. Rogers. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Yang B, teori persuasi. Teori ini berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku seseorang melalui komunikasi. Baik, membahas mengenai penelitian relevan. Yang pertama, saya mengambil penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian saya itu membahas mengenai judul Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Makassar dalam Sosialisasi Program Makassar Tidak Rantasa, dan dia menggunakan metode jenis bersifat kualitatif. Nah, teorinya itu bersifat komunikasi massa. Nah, hasil dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa program NTR Makassar Tidak Rantasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan brosur dan media cetak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, alur pikir yang pertama itu dia peran komunikasi pembangunan dalam sebuah instansi yang mempengaruhi publik di Kantor Pekerjaan Umum PU. Menggunakan teori komunikasi pembangunan partisipatif, teori persuasif, dan berkaitan dengan analisis stakeholder, konteks, dan perumusan masalah, dan berkaitan mengenai metode penelitian kualitatif dan menghasilkan peningkatan pemahaman dan dukungan publik terhadap inisiatif pembangunan kota. Bab 3, metode penelitian. Ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas komunikasi pembangunan, mengukur sejauh mana komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Nah, instansi tersebut efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap tingkat pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan publik terhadap proyek atau program pembangunan yang sedang berjalan dan mengevaluasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek atau program pembangunan, penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap mekanisme partisipasi yang telah diimplementasikan, tingkat keterlibatan publik, dan pengaruh partisipasi terhadap keputusan pembangunan. Ada sumber data. Nah, sumber data ini terdiri atas dua. Pertama, data primer. Nah, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli menggunakan metode observasi dan wawancara. Nah, penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan metode observasi. Dan yang kedua, ada data sekunder. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara media atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, atau bukti yang ada atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Waktu dan lokasi penelitiannya dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2023 dan bertempat di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada wawancara dan observasi. Nah, metode wawancara ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, sikap, dan persepsi publik terkait komunikasi pembangunan dan dukungan publik terhadap pembangunan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka. Nah, yang kedua, observasi. Nah, metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas komunitas pembangunan yang dilakukan oleh kantor PU Kota Makassar, seperti pertemuan publik, acara sosialisasi, atau kegiatan lain yang melibatkan interaksi antara instansi tersebut dengan masyarakat. Informan atau unit analisis. Dalam pengambilan data digunakan teknik purpose sampling, teknik pengumpulan informasi sumber data yang dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, publik sasaran yang
pihak yang dipengaruhi oleh proyek pembangunan dan menjadi target komunikasi pembangunan, termasuk warga Kota Makassar yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan, kelompok masyarakat terpencil, pemilik usaha lokal, dan sebagainya. Dan kedua, pejabat atau staf di kantor pekerjaan umum Kota Makassar. Nah, informasi dan wawasan dari pejabat atau staf yang bertanggung jawab langsung dalam proyek pembangunan dapat menjadi sumber penting untuk memahami peran komunikasi pembangunan. Nah, analisis data. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara, dan yang kedua reduksi, dan yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.